Naruhnya simpannya di dalam folder CSS ya, Bu? Iya. Kita mau buat CSS-nya biar nggak lama, saya langsung copy aja dari H1 sampai dengan section, karena yang dipakai ini section. Copy dari mana, Bu? Saya kan udah ada. Biar nggak lama ya. Biar nggak lama. Oh. Tenang, di sini sudah ada. Ya, di sini udah ada. Nih, di sini udah ada. Ya, di sini sudah ada. Jadi kalian tinggal, nggak bisa di copy juga sih, diketik ya. Jadi ada dua, masih Stylenya itu HTML. Ibu stylenya HTML apa PHP, Bu, biar ada warnanya? CSS. Kita kan buat CSS. Oke, Oh, iya. simpen dulu aja ya, simpen dulu ya. Kita simpan, save as. Simpennya di dalam folder yang sama yang tadi. Ya, di dalam folder yang sama yang tadi. Tadi kan saya nyimpannya di web. Saya belum ngetik, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Simpennya di dalam folder CSS ya. Nanti rekaman ini juga saya baru saya rekam tadi. Baru mulai. Ya. Baru yang dari style.css. Style.css silakan disimpannya di dalam folder CSS ya. Simpannya style.css. Simpan. Oke. Sudah. Udah? Paham ya sampai di sini? Jadi kita udah buat berapa file? Dua file. Dua file. Yang pertama index.html, yang kedua style.css. Ya. Jadi itu. Yang satu simpannya di dalam yang index.html simpannya di dalam folder langsung. Ya, kalau di CSS-nya simpan ke dalam folder CSS itu ya. Oke. Lanjut lagi, kita mau buat header-nya nih, yang tadi yang ada profilnya, foto profilnya, ada lagi keterangan dari si tagline-nya ya. Pertama itu biar kalian tahu nih, oh ini yang header-nya, oh ini yang footer-nya, oh ini yang apa? Kontennya atau yang about-nya ya. Kita kasih keterangan pakai komentar. Tinggal tekan Ctrl plus backslash. Ini nih. Ctrl plus backslash. Oke. Kita mau buatnya di index ya. Index.html. Di bawah body. Ini di bawah body sini. Ini kita hapus aja karena udah nggak dipakai ya. Hapus. Kita hapus. Di sini kita mau menambahkan komentar dulu. Tadi Ctrl plus backslash. Kontrol. Hapusnya dari mana ke mana? Ngapusnya cuman ini aja, yang tadi ini, hello world. Ini aja yang dihapus. Satu baris ini aja. Kontrol apa sih, Bu? Kontrol. Ctrl plus backslash. Itu bareng-barengan. Ctrl plus backslash. Nah, nanti otomatis akan ada komentar seperti ini. Kalian boleh saya nggak. Hah? Kok nggak bisa ya? Barengan, Ctrl plus sama backslash. Tanda seru gitu ya, Bu? Iya, itu hanya komentar, catatan. Misalkan ini kan header. Ya, header atau jumbotron. Kalau saya kan di situ bilangnya jumbotron. Ya. Ini awal.
header. Gitu. Nanti mau di bawahnya kasih sama akhir header. Gitu. Nah, kita buat codingnya di dalam sini. Udah awal header, udah jadi kayak gini sama apa kalian ketik sendiri itu terserah ya. Habis itu baru kita tambahkan ini kan ada kita mau buat kalau di dalam apa di dalam Bootstrap itu ada yang namanya Bootron tadi yang kita buat ya 2,5. ya. Masih ingat di sini? Nih, kita kan udah buat namanya kelas Jumbotron. Ya, ingat, selektor ada dua, yang satu. Ya, dua tipe. Yang satu div sama ID sama kelas. Ya, kalau yang depannya titik berarti kelas. Ya, kan kita memanggil kelas Jumbotron ini. Ya, balik lagi ke indeks. Biar cepat. Sorry. Oke, biar cepat kita copy aja ya. Masukkan ke indeks ini. Nah, ini fotonya tinggal kalian sesuaikan aja ya. Fotonya tinggal kalian sesuaikan ya. Ini nanti keseluruhan dari yang ada di dalam kelas Jumbotron otomatis akan ada di tengah karena dia fungsinya dijadikan tengah atau text center ya di sini. Dibuka oleh tag div, ditutup sama /div ya. Terus di sini ada kelas ya img circle. Nanti dia otomatis gambarnya itu akan menjadi lingkaran. Ya, kalau yang nggak terlalu besar, kalau saya kan tadi agak besar, jadi agak oval. Kalau yang gambarnya agak kecil, nanti dia bentuknya bulat. Gitu. Ya. Disimpan lagi kalau sudah buat seperti ini, ya. Simpan lagi kalau sudah seperti ini. Ini buatnya di bawah body langsung ya. Oke, ini untuk header-nya. Coba kita refresh. Oh iya, gambarnya saya belum ambil ya. Ntar, saya ambil dulu gambarnya. Gambarnya saya ambil. Masukkan ke gambarnya, masukkan ke dalam image ya. Masukkan ke dalam image gambarnya. Pastekan. Ya, setelah itu tinggal coba jalankan lagi di browser. Ya, gambarnya tampil. Ini untuk header-nya. Jadi header-nya. Ya. Jadi tinggal disesuaikan aja kalau untuk gambar. Dia akan mencari gambar di dalam image ya. IMG itu folder, nama folder gambarnya.
Kemudian yang kedua ini adalah nama dari file gambarnya. Boleh yang kebaca apa aja, pokoknya bentuknya gambar, JPG, PNG, ya, terus dan sejenisnya. Oke, seperti itu. Ini header-nya. Ya, nanti kalian coba kalau misalkan ketinggalan. Kemudian kita baru buat, setelah itu kita buat kontennya atau about-nya di bawahnya. Sama kita bikin keterangan lagi aja, Ctrl plus min. Ctrl plus backslash. Ya, awal. About. Akhir. About. Ini hanya komentar aja ya, atau catatan. Misalkan kalian kan nggak lupa, oh ini yang header, oh ini yang about, gitu. Oke. Sebelumnya saya mau ngejelasin dulu di dalam website Bootstrap, ya, di dalam website Bootstrap itu ada yang namanya grid, ya, ada yang namanya grid. Grid itu dibagi jadi 4. Ada yang khusus pemanggilannya buat komputer berukuran besar kayak bisa dipakai di atas 17 inch, ya, itu pakainya call LG. Terus ada lagi call MD, ya, call MD ini tuh biasanya ukurannya sedang kayak kita 12, 11, ya, itu pakai gunakan call MD. Ya, setelah itu ada call SM. Call SM ini biasanya dipakai buat tablet. Sedangkan untuk XE, XS itu biasanya ukuran handphone. Makanya kan kalau pakai Bootstrap, kalau di handphone bisa beda ya, tampilannya responsif. Benar nggak? Lebih responsif. Ya, karena di Bootstrap ada pembagian dari grid-nya, ya. Ini contoh pembagian grid, ya. Kalau misalkan grid-nya ada 1, kalau saya di sini pakainya, yang di sini saya pakai grid-nya itu 5. Saya pakai grid-nya 5. Jadi di sebelah kanan kiri ada space kosong, ya. Sedangkan kalau di Bootstrap aslinya itu dia ada 12. Ini website itu dibagi 12, 1, 2, 3, sampai dengan 12 gridnya. Nih, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nih. Pembagian dari grid si Bootstrap-nya. Jadi, kita bisa sesuaikan kebutuhannya. Gitu ya. Oke, lanjut. Karena ini yang terakhir untuk about, ya, untuk konten, ya. Jadi kita di sini pakainya nah, di sini kita manggil section class about. Pemanggilan class about ini sudah ada di style CSS-nya. Sudah kita buat yang pertama kali tadi. Buka lagi style CSS-nya, kita punya about di sini, class about. Jadi dia memanggil si about-nya, class about-nya. Ya. Kemudian div class-nya row karena kita akan memakai baris. Kemudian pembagian dari grid-nya kita pakainya SM. Jadi kita pakainya yang apa? Yang sedang tadi. Pembagiannya 12. Ini untuk yang judulnya, judul dari about-nya. Makanya judulnya ada di tengah, kemudian dia itu hanya membagi 12. 12 itu artinya 1, 6, di sini 6. Jadi dia akan ada di tengah-tengah. Gitu. Ya. Contohnya nih. Jadi dia about-nya nanti ada di tengah. Kan grid-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bagi. Dia ketika dibagi 12, dia akan otomatis ada di tengah about-nya. Kemudian, ini kan kalau H2 hanya ukuran dari teksnya ya. Ukuran teksnya itu ada di tengah, kemudian untuk si teks ini. Terus ada garisnya nih di sini. Ini untuk tutup yang pertama, ya, untuk about. Sampai sini doang nih.
sampai yang garis ini. Kemudian dilanjutkan sama kontennya di bawahnya, kontennya. Sama karena bentuknya rows atau baris, ya. Karena pemanggilannya lewat kolom, ya. Kita panggilnya lewat kolom dan baris. Makanya di sini kita pakai kelasnya row. Nah, pembagian dari grid-nya kita pakai 5. Offset 1 itu bisa apa ya? Ngegeser. Jadi tadinya dia agak ke pinggir, kita bisa agak geser ke kanan. Ya. Ini fungsi dari offset di sini. Misalkan kalian tambahkan 2, nanti dia akan bergeser. Misalkan ini ya, saya tambahkan 3. Ya, saya tambahkan 3, nanti otomatis akan bergeser nih kontennya tuh, ya kontennya bergeser ke kanan. Jadi dia itu memberikan jarak ke sebelahnya, itu makanya offset melebihi. Jadi khusus cuma 1 aja, jadi cuma ngasih jarak 1 aja, gitu. Nah, dia akan kembali ke semula. Oke, ya. Kalau ini tinggal kalian ketik ya, boleh nggak sama-sama ini atau beda, boleh nggak Bu? Boleh aja. Ini kan saya hanya mengcopy dari artikel yang dari si Bootstrap-nya, ya. Seperti itu. Sampai dengan section-nya terakhir, ya. Jadi tampilannya, karena biar cepat ya. Tambahkan di about-nya. Simpan. Oke. Kita balik lagi ke sini. Di refresh. Ini tadi header-nya. Nah, sekarang ada kontennya. Gampang ya? Oke. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Ketinggalan soalnya. Nanti kita coba. Ya, Baru nyampe itu belum ada bot ya. Oke. Ya. Jadi kalau untuk konten yang di bawah sini, silakan kalian isi, misalkan kalian mau naruh tulisan dari buku, artikel, boleh silakan taruh aja di sini buat contohnya. Ya. Nanti untuk tugasnya kalian ganti grid yang di sini kan tadinya 5 ya. Pasal 5. Kalian ganti Yang mana? yang di sini. Di content about. Ya. Iya. Itu aja tugasnya. Jadi kalian hanya cukup mengganti grid-nya ini menjadi 6 grid. Yang garis about itu kan ya, Bu? Yang di sini, yang di bawah kontennya di bawah about. Ini kan ada isinya atau kontennya nih. Coba deh Bu, Ibu ke Sublime-nya tunjukin. Yang mananya sih, Bu? Diubah ininya. Oh, iya. Oke. Oke. Silakan. Boleh beda-beda, sesuaikan. Boleh yang 4, boleh yang 6, boleh yang 3. Silakan, bebas. Yang penting bukan 5 ya. Itu kalian buat tugasnya itu aja. Jadi nggak usah Tapi offsetnya 1 juga nggak apa-apa. Disesuaikan. Disesuaikan. Kalau misalkan dia bentrok, ya tinggal ditambahkan 2, tambahkan 3, dan seterusnya. Kalian coba-coba ya. Ya, tapi kalau nggak berhasil boleh nanya kan, Bu? Boleh. Di grup tinggal tanya aja, nggak apa-apa. Kasih, Bu. Ya. Oke. Saya kan cuma sebentar di Zoom karena biar kalian nggak terlalu terlalu kosong, nggak terlalu dari awal lagi. Jadi kalian ada gambarannya minimal kayak gitu. Oke. Sudah. Kita lanjutkan di grup. Silakan kalau mau ditanyakan, nanti saya on di WA, tinggal kalian chat aja. Oke ya. Bu. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Dadah. Iya, Bu.